dapat biaya. Oh iya. Adek makan lah, mumpung masih panas. Baik kak. Aduh, panas, panas, panas. Ada hati-hati, itu masih panas. Sudah nggak usah diambil, ini masih banyak yang lain. Terima kasih kak. Tiba-tiba datang seekor anjing menggonggong mendekati Sambapariya dan adiknya. Kenapa ada anjing di sini? Kakak, kakak, aku takut. Ayo kita masuk ke rumah. Di dalam rumah, Sambapariya dan adiknya pun kebingungan. Kakak, anjing itu mengambil singkong kita. Tidak apa-apa, kakak bisa membuatkannya lagi untukmu. Anjing tersebut pun pergi setelah mengambil makanan dari rumah Sambapariya. Itu adalah anjing pemburu. Kalau dilihat dari kalungnya, itu adalah milik raja yang zolim. Semoga saja dugaanku salah. Semoga ya kak. Iya. Sang raja sangat keheranan mendapati anjing kesayangannya membawa makanan. Ia yakin pembuat makanan itu tidak jauh dari tempatnya berburu, mengingat makanan itu masih hangat. Ia lantas memberi isyarat kepada anjingnya untuk mengantarkannya ke tempat anjing itu menemukan makanan tersebut. Dengan iringan para prajuritnya, sang raja akhirnya tiba di rumah panggung milik Sambapariya. Terdengarlah suara ketukan dari pintu depan rumah Sambapariya. Permisi, apakah ada orang di dalam? Permisi, di sini ada yang melihat raja. Tolong bukakan pintunya. Iya, ada yang bisa saya bantu tuan. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Tentu kau sudah tahu bukan? Siapa namamu? Nama hamba Samba tuan. Tapi karena rumah hamba tertutup oleh tanaman paria, orang-orang biasa menyebut hamba Samba Paria tuan. Oh, nama yang begitu indah. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang mulia datang ke gubuk sederhana ini? Aku kemari untuk meminta air minum. Apakah ada? Ampun yang mulia, persediaan minum kita sudah habis. Namun apabila yang mulia berkenan menunggu, adik saya akan mencarikannya ke hutan. Adik, tolong ambilin air untuk raja di hutan di sumber air. Air? Untuk raja. Ya sudah. Baiklah kak, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Ketika Sambapariya tengah mengambil air, sang raja pun menjalankan niat jahatnya. Ia perintahkan para prajuritnya untuk membawa Sambapariya ke istana kerajaannya. Bawa Sambapariya ke istana. Siap, raja. Cepat. Denganku di istana. Tunggu raja, aku akan ikut denganmu tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tolong izinkan aku untuk membawa tanaman pari. Baiklah. Karena aku adalah raja yang baik dan bijaksana, aku perkenankan. Lepaskan. Ayo, kita ke istana sekarang. Sambapariya pun kemudian dibawa dengan kuda menuju istana kerajaan. Tanpa diketahui para prajurit yang mengawalnya, Sambapariya merobek daun-daun pariya yang dibawanya itu dan dibuangnya di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dengan cara itu, ia berharap adiknya dapat mengikutinya hingga ke tempat di mana ia dibawa. Kakak, ini aku bawakan air untuk kakak. Kakak mana ya? Loh, sang raja dan prajuritnya kok tidak ada? Jangan-jangan kakak diculik. Kakak, loh, ini kan daun paria. Jangan-jangan kakak, aku harus mengikuti daun ini.
Selama 2 hari 2 malam ia berjalan, tibalah kakak Sambapariya itu di halaman sebuah istana kerajaan. Ia lantas berteriak-teriak memanggil nama adiknya dari luar halaman istana kerajaan. Kak Samba. Kak Samba. Pulanglah nak, jika raja tahu maka kau akan dihukum. Tapi aku mencari kakakku. Kakakmu sudah tahu, sekarang pulanglah. Kak Samba, lihatlah ini kak, aku akan menanam pohon kelor ini. Jika pohon ini layu, maka tandanya aku sedang sakit keras. Dan begitu pula jika pohon ini mati, maka tandanya aku akan segera mati. Sambapariya sangat sedih mendengar pesan adiknya itu. Ia tidak bisa berbuat apapun juga untuk menolong adiknya. Aduh, bagaimana ini? Dayang, sepertinya kunci saya tertinggal saat kita mandi di sungai tadi. Aduh, Raja bisa marah jika cincin itu hilang. Saya carikan dulu di sungai ya. Hingga pada suatu hari, dilihatnya pohon kelor itu terlihat layu, pertanda adiknya tengah sakit keras. Sambapariya lantas mencari cara agar dapat bebas dari sekapan sang raja. Ketika para dayang-dayang itu sibuk mencari, Sambapariya diam-diam meninggalkan mereka dengan menaiki kuda yang telah disiapkannya terlebih dahulu. Sambapariya bergegas menuju rumah panggungnya. Adik bangun dek. Kakak kenapa kemari? Aku berhasil keluar dari istana raja itu. Sepertinya raja akan segera menyusul ke sini kak. Apa ada ibu? Kita setelah ini bikin ramuan dan kita akan menyiramkannya ke raja. Tapi apakah rencana ini akan berhasil? Pasti kita berhasil. Sambapariya. Sepertinya sang raja sudah mati. Iya, dia sudah meninggal. Sambapariya dan adiknya kemudian hidup dalam ketenangan dan kedamaian setelah sang raja yang jahat kelakuannya itu meninggal dunia. Keduanya tetap tinggal di rumah panggung mereka di tengah hutan belantara.